Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Disebut bulan Ramadan karena hitungan bagi orang Arab waktu itu zaman Rasulullah, Ramadan itu bulan ke-9 September kalau kita orang pakai kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah, Ramadan itu bulan ke-9. Bulan Ramadan ada beberapa namanya yang akan datang ini. Satu, kita umat Islam menyebutnya dengan bulan puasa. Kata puasa sesungguhnya ada yang identik, sama penggunaannya tapi beda maknanya, yaitu syaum dengan siam. Kalau perintah puasa memakai kata siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Kurang lebih Allah mewajibkan kita puasa. Kata siam di sini berarti menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan secara sengaja. Saya ulang ya, yang membatalkan puasa makan, minum, berhubungan badan secara sengaja, itu batal puasanya. Yang ditahan makan, minum, berhubungan badan dan segala yang membatalkan puasa dari fajar sampai subuh. Fajar sampai subuh. Bagaimana kalau hari pertama, Ustaz? Karena kita selama ini terbiasa sarapan bubur ayam, habis satu mangkok. Hari pertama Ramadan, rezekimu yang satu mangkok. Lanjutkan, tetap sah. Sampai di kantor jam 9 lupa lagi. Saya puasa, lanjutkan. Itu rezekimu. Siang lagi lontong ayam, habis, rezekimu. Tapi keterlaluan kalau 3 kali. Tapi anggaplah betul-betul lupa, sah. Bagaimana kalau lagi makan, Ustaz? Sudah habis tengah, tiba-tiba ingat puasa. Maka yang ada di mulut, muntahkan, cuci mulut. Jangan, sudah terlanjur, batal. Itu sudah batal, sudah batal. Ya, bagaimana kalau berhubung? Yang paling banyak itu kan makan minum. Bagaimana kalau berhubungan badan? Selama kau tidak sengaja, tidak batal. Tapi sengaja aja susah. Anggaplah Bapak tidak bisa tahan dan terjadi insiden seperti itu, maka Bapak harus bayar namanya puasa kafarat. Bagaimana caranya itu? Membayar puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut, 30 hari aja kamu kewalahan. Apa artinya 60 hari berturut-turut? Di hari ke-58 batal, ulang lagi. Maka jangan coba-coba, Pak. Jangan coba-coba. Saya suami istri, Ustaz. Iya, biar kau suami istri, malam yang halal. Siang tidak boleh. Itu istri saya. Betul, itulah bedanya orang berpuasa. Kalau berpuasa mampu mengendalikan hawa nafsu. Dia kendalikan. Pengendaliannya apa? Ini memang istri saya, tapi saya harus kendalikan. Kapan? Maghrib baru mulai sampai subuh. Duhur, jangan ribut anak muda, ini urusan orang tua. Kalau subuh sampai maghrib haram, meskipun istrimu. Maghrib sampai subuh halal. Silakan. Pernah selesai saya ceramah, tiba-tiba ada datang, Pak Ustadz, jadi kalau malam boleh? Iya. Astagfirullah Ustadz, saya sudah 4 tahun biar malam juga tidak Ustadz. Bilang kabeleng-beleng kok. Makanya belajar ku agama. Datang pula Ustadz. Jadi kalau kita Ustadz suami istri, ya siang tidak boleh, malam boleh. Kalau pacaran Ustadz jadi malam boleh, siang malam tidak boleh. Ayo, saum. Siam itu
hanya sekedar makan, minum, dan membatalkan puasa yang ditahan. Bagaimana kalau kumur-kumur, Ustaz? Kumur-kumur batal. Kenapa bisa? Saya lihat kumur-kumur 3 kali masuk, cuma 1 keluar. Itu batal. Bagaimana? Itu bercanda. Kalau yang sebenarnya, selama niatmu bukan mau membasahi kerongkongan, tidak membatalkan puasa. Kapan niatmu sudah membasahi kerongkongan, batal. Bagaimana sikat gigi? Sikat gigi kata Nabi, andai saja saya tidak takut menjadi beban berat buat umatku, saya suruh sikat gigi setiap 5 waktu dia sholat. Itulah orang sunnah, dengan catatan pakai siwak. Apa itu siwak? Itu yang kayu-kayu itu. Tapi kalau saudaraku pakai siwak, jangan juga kok di depannya orang. Ada juga orang mentang-mentang sunnah di depannya orang digosok giginya. Itu tidak begitu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kau bersiwak, kau jangan hadapi mukanya orang. Kau biar kau pakai behel, jangan juga kau pamer-pamer. Ya kan? Nah. Tapi bagaimana kalau pakai odol? Makruh. Kalau siwak sunnah. Kenapa? Tidak ada rasa. Tapi kapan pakai odol? Makruh. Bahkan bisa jadi batal. Kenapa? Kau telan odolnya. Batal. Nah itu. Dan berhubungan badan. Itu yang disebut syam. Tapi sementara saum, oh kalau saum itu puasa plus. Saya ulang. Saum itu puasa plus. Bukan hanya makan, minum, dan berhubungan badan yang dia tahan, termasuk gosip. Ada orang puasa tapi gosip. Itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang puasa Ustaz, tapi kelihatan auratnya. Kelihatan auratnya, kurangi pahalanya. Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti buah. Pelanggaran agama iris. Pelanggaran agama iris. Pelanggaran agama iris. Iris. Akhirnya tidak ada daging buahnya, tinggal apa? Buahnya, tulangnya, batoknya. Ada yang mau makan? Tidak kan? Itulah orang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal pelanggaran agama. Dia puasa Ustaz, tapi gosip. Iris. Jadi besok-besok kalau di kantor ini ada yang gosip, iris. Wih, diiris puasamu. Kasih nasihat. Karena di depan-depan ini biasa kan banyak tukang gosip. Saya aja kalau pergi kantor-kantor pemerintah itu, kan saya kemana-mana pakai sarung Pak. Pernah lah saya satu ke situ, ke suatu bank, nyetor. Yang terima, enggak tahu apa sih namanya yang terima duit di depan itu. Begitu saya masuk, saya dengar dia bilang, ih salah masuk, dia kira masjid. Karena saya pakai sarung. Saya dengar, saya tersinggung. Kenapa saya pakai sarung, kau yang sibuk? Nggak jadi saya nabung, pulang saya Pak. Ini tadi aja ada yang gosip saya. Saya masuk dulu, itu juga bajunya yang di YouTube. Ya, iya toh, ada tadi saya dengar begitu. Astagfirullah. Itu di belakang. Duduk begitu tuh digosipnya tuh temannya. Dia nggak ngomong tapi bibirnya dong. Atau ada laki-laki tukang gosip? Ada. Paling kalau kita ketemukan, rewel itu anakku yang bungsu. Waduh, itu motorku, aduh, dikit-dikit macet lagi. Oh, naik lagi bensin. Paling itu yang kita cerita. Nggak adalah laki-laki cerita berapa harga lipstiknya istrimu. Wah, kelainan jenis kelamin itu. Ya, maka saudara-saudara sekalian, orang yang siam menahan saja dirinya dari yang membatalkan puasa. Tapi kalau orang yang saum, bukan cuma yang membatalkan puasa, yang bisa mengurangi nilai-nilai puasanya pun dia hilangkan. Dia bisa tahan. Gosip, nipu, bohong, bicara tidak ada guna, melihat sesuatu, itu yang disebut saum. Puasa plus. Maka Ramadan tingkatkan itu. Adik-adik sekalian, orang yang berhasil di bulan suci Ramadannya karena disebut siam dan saum, maka insya Allah jangankan yang haram, yang subhat saja dia bisa tahan. Mana bukti? Kalau orang puasa, air putih
Air putih halal atau haram? Halal atau haram? Siang hari Bapak mau minum? Tidak. Kenapa Bapak tidak minum? Karena Bapak mengendalikan diri, ini bukan waktunya. Maka Bapak, meskipun gajinya Bapak 4 juta, 5 juta, ada godaan membawa 4 juta, tahan. Ini bukan bagian saya. Kalau Bapak lakukan itu, aman Pak. Jangan coba-coba main mafia tanah Pak. Bapak itu baca itu pelajaran Quran. 1 jengkal ambil tanahnya orang, 7 petaka langit nanti kau pikul ketika hidup di akhirat. Jangan sampai orang tua saya pernah begitu takutnya kami tentang soal tanah, diserobot kita punya tanah. Apa kata bapak saya? Jangan nak, kau tidak juga miskin dengan diambilnya itu. Kau tidak juga kaya kalau kau pertahankan. Sudahlah, lebih baik kau yang diserobot daripada kau yang ambil haknya orang. Kenapa? Hukum soal tanah, masalah di akhirat, jangan anggap remeh. Bersekongkol, mafia, sindikat, pura-pura kasih susah, cipta kondisi bahasanya. Pak, ribet sekali nih Pak, tapi gampang, saya bisa bantu. Ya Bapak ngerti lah Pak, saya hanya anak buah di kantor. Bosnya lagi tuh dijual, padahal dia yang makan. Kurang ajar dah ini orang. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka orang yang berhasil puasa Ramadan, insya Allah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya. Yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan, apalagi yang nyata haramnya. Coba lihat kalau kita puasa Pak, nasi putih halal, tapi kita tidak ambil ketika siang hari. Kenapa? Ini bukan saatnya. Dan kalau Bapak membantu orang lillahi ta'ala, percaya Pak, tidak mungkin orang tidak kasih hadiah. Kita ini punya perasaan. Masyarakat yang Bapak datang di sini, mereka juga tahu berterima kasih. Dimudahkan, dilayani dengan baik, tutur kata yang bagus, senyum. Bapak dapat pahala dunia, pahala akhirat. Apa pahala dunia? Kepala kantor menilai, oh ini banyak laporan dari masyarakat, bagus pelayanannya, senyumnya baik, tutur katanya baik, pelayanan cepat, kasih prestasi. Apa? Penghargaan dunia. Akhirat, selama 30 tahun ngurus tanah, 30 tahun itu jadi amal jariah di akhirat kelak. Tapi kalau belum diurus, Bapak sudah minta panjar. Oke, kau dapat panjar 15 juta, 20 juta, tapi habis 20 juta tidak ada kau dapat di akhirat kelak. Takkan amal yang 20 juta, meskipun Bapak sudah jadi pensiun, masih dikenang jadi orang baik. Bukan Bapak yang dapat, tapi besok yang Bapak bantu. Meninggal sudah Bapak, tapi ada anaknya, saya ingat bapaknya ini, baik dulu ini bapaknya ini, bagus sekali bapaknya, bantu anaknya itu. Kenapa? Karena jasa kebaikan yang kita tanam. Maka orang yang berhasil puasanya tidak menghalalkan segala cara, mengambil yang bukan haknya. Karena orang berpuasa, yang nyata haknya saja mampu dia kendalikan, apalagi yang nyata bukan haknya, pasti dia mampu kendalikan diri. Puasa. Yang kedua, Ramadan disebut dengan bulan penuh ampunan atau bulan maghfirah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau tinggalkan saya. Wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa, ampunanku jauh lebih besar. Kau datang membawa dosa penuh langit dan bumi, kata Allah, ampunanku jauh lebih besar. Kau datang bertobat dengan berlari, berjalan aku menyambutmu dengan berlari. Subhanallah. Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Wala tai'asu min rauhillah. Ada yang selama ini tidak pakai jilbab, ada yang selama ini banyak berzina dengan pacarnya, ada yang selama ini banyak nipu, ada yang selama ini banyak menghalalkan segala cara. Kata Allah, kau jangan putus asa. Saya hadirkan kau 1 bulan untuk mencuci dan membersihkan dosa-dosamu. Ibaratnya Bapak bawa pakaian laundry kotor, Allah sediakan pencucinya. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka merugi orang yang masuk Ramadan tidak memperbanyak bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? 1, dengan pelihara puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan puasa dengan sebaik-baiknya, otomatis mengampuni dosa.
Rasulullah bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan puasa berarti Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, bulan Ramadan ini cara bertobatnya yang kedua adalah perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar paling baik menjelang buka puasa. Makanya dulu sebelum ada TV-TV swasta, TVRI kan kita lihat menjelang buka puasa kan istighfar. 5 menit sebelum buka puasa sudah istighfar itu televisi. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekarang hilang semua itu, Pak. Yang ada begitu mau buka puasa, saya ketua partai ini, tidak ada urusan sama kamu. Saya ini direktur ini apa semua itu. Akhirnya orang yang tadinya secara nasional istighfar melalui media massa hilang semua itu. Maka saudaraku, menjelang buka puasa banyak-banyak istighfar. Duduk istighfar menghadap ke kiblat, bagus lagi kalau dalam masjid. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulang-ulang itu. Tapi sebaiknya jangan depan makanan. Karena kalau bapak depan makanan, mulut istighfar, hati yang mana dulu saya makan ini. Aduh Allah ilah pisang hijau wanau es batu basu. Akhirnya tidak konsentrasi. Istighfar. Cara pertama menghapus dosa, sempurnakan puasa. Cara kedua perbanyak istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau bapak bangun sholat tengah malam istighfar kepada Allah, ya, astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal hatoya. Syarat bertobat, tobat nasuha: 1. Menyesal, 2. Mengakui, 3. Tidak mengulang, 4. Ganti dengan kebaikan. Kata Allah, dosa apapun selain kau tidak mengaku kepada Allah, semua dosamu saya ampuni. Dengan catatan dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua yang sifatnya kepada pegawai kantor, teman kantor, tetangga, istri, itu belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Tobat nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Pernah lihat tobat ibu hamil? Teriak-teriak kan, ampun Pak, terakhir saya hamil, tidak mau lagi saya menderita. 5 bulan kemudian hamil lagi. Sudah ampun hamil. Jangan. Tapi tobatnya dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Ramadan disebut bulan penuh ampunan, maka bertobatlah. Duduk sambil buka puasa istighfar. Tengah malam ada masa kita bangun sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat, Ustadz? Sama sholat sunnah yang lain, bedanya cuma niat. Kalau tahajud niatnya tahajud, kalau duha syaratnya pagi hari. Tidak boleh bapak sholat duha jam 7 malam. Begitu juga bapak tidak boleh sholat tahajud jam 8 pagi. Jadi tata caranya sama, waktu dan niatnya berbeda. Kalau tahajud waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Minimal 2 sampai dengan 8. Bacaannya sama. Kalau duha waktunya pagi hari. Jam berapa Ustadz? Kira-kira jam 7 sampai menjelang duhur. Berapa? 2 sampai 8. Artinya apa? 2 boleh, 4 bagus, 6 utama, 8 lebih utama. Apa niatnya? Boleh diucapkan, boleh tidak. Itu kalau duha. Kalau sholat sunat taubat, ya niatnya taubat. Bacaannya sama. Bagaimana caranya? Sama cara sholat sunat taraweh, niat yang beda. Nah, kalau sholat sunat taubat, bapak berdiri misalnya jam 1 dini hari. Kalau Rasulullah melakukan sholat sunat taubatnya itu selesai sholat maghrib sambil nunggu isya. Jadi misalnya bapak sudah buka puasa, ke masjid mau taraweh, datang lebih awal, sampai di masjid sholat taubat dulu.
2 rakaat minimal. Bagaimana caranya? Menghadap kiblat. Niat, sholli sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tidak hafal itu Ustaz, bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya juga tidak tahu Ustaz, ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, kau bilang saja begini, Tuhan, sholat sunat taubat nah, Allahu Akbar. Boleh, udah ketawa, saya serius ini. Boleh, baca praktis itu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boh, daripada kau tunggu hafal bahasa Arab, nggak hafal-hafal, nggak sholatlah kau. Ada anak muda masuk masjid, takbir Allah, ada ulang lagi. Dia langsung duduk. Saya tanya anak muda, kenapa nggak jadi sholat? Saya lupa sholinya Ustaz. Sudah, kalau mau bahasanya sholli sunnatal taubat, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Takbirnya macam-macam. Ada yang takbir begini, Allahu Akbar, ada dalilnya dan ada pendapat ulama. Ada juga yang begini, Allahu Akbar, ada dalilnya dan didukung pendapat ulama. Terserah, Bapak mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang penting jangan merasa benar sendiri. Mentang-mentang Bapak begini menyalahkan yang begini, mentang-mentang yang begini dia salahkan begini. Silahkan pakai tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Alhamdulillah sudah menonton ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.